desa. Nah, pernahkah kita membayangkan sebuah desa memiliki lapangan sepak bola yang indah dan modern, tetapi masyarakatnya justru kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari karena jembatan utama yang menjadi akses menuju sekolah dan ladang itu telah roboh. Nah, inilah dilema yang terjadi di desa makmur. Seorang kepala desa yang memiliki semangat besar untuk membawa kemajuan ternyata melakukan kesalahan dalam menentukan prioritas pembangunan. Ambisi untuk menciptakan desa olahraga justru menimbulkan persoalan baru karena suara masyarakat tidak didengarkan dengan baik. Lalu, di mana letak kesalahan dalam tata kelola pemerintahannya? Nah, mari kita bahas bersama. Jika melihat kasus ini dari perspektif pemerintahan desa, terdapat dua masalah utama, yaitu lemahnya pengawasan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Nah, pertama, Kepala Desa Pak Andi tidak menjalankan hubungan kelembagaan yang baik dengan BPD. Padahal BPD memiliki fungsi untuk menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Ketika BPD meminta penjelasan mengenai biaya pembangunan lapangan bola, seharusnya Kepala Desa memberikan informasi secara terbuka. Sikap yang menganggap aturan tidak penting menunjukkan kekurangannya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dan yang kedua itu, proses musyawarah desa tidak berjalan sesuai prinsip demokrasi. Musyawarah bukan sekedar kegiatan formal untuk menyambung prosedur, tetapi merupakan sarana masyarakat menyampaikan kebutuhan dan menunjukkan arah pembangunan desa bersama pemerintah. Ketika aspirasi petani dan kelompok ibu-ibu mengenai kondisi jembatan diabaikan, maka keputusan pembangunan menjadi tidak berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat. Akibatnya, pembangunan lapangan bola yang hampir selesai tidak mampu menyelesaikan masalah utama yang dihadapi oleh warga. Nah, menurut saya terdapat dua langkah solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Yang pertama itu, kepala desa harus melakukan evaluasi dan membangun komunikasi yang lebih baik dengan BPD. Setiap penggunaan dana desa harus disampaikan secara terbuka sehingga terdapat kepercayaan antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Nah, yang kedua itu, pemerintah desa harus segera mengadakan musyawarah desa khusus untuk membahas kondisi jembatan yang roboh. Nah, sisa anggaran desa dapat diprioritaskan untuk perbaikan jembatan. Jika dana belum mencukupi, pemerintah desa dapat mencari alternatif melalui perubahan rencana, pembangunan, atau mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah. Nah, sebagai penutup, kasus desa makmur mengajarkan kepada kita bahwa pembangunan bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang tidak mudah, tetapi bagaimana pemerintah mampu memahami kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat. Karena pada akhirnya, pemerintahan desa yang baik adalah pemerintahan yang mendengarkan rakyat, bekerja secara transparan, dan mengambil keputusan melalui musyawarah. Saya Rika Seri Bermadulang sebagai pengamat muda tata kelola desa. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.